Halo semuanya, jumpa kembali di channel Algoritma Pemrograman bersama saya Robin. Nah, kita akan melanjutkan topik perulangan kita selanjutnya. Jadi video ini adalah merupakan sambungan daripada pembahasan sebelumnya, yaitu sequential search dan bubble sort. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas insertion sort. Jadi untuk insertion sort, saya akan menggunakan program bubble sort saja yang dimodifikasi. Nah, di mana bagian input dan output itu tetap saya biarkan seperti itu. Nah, hanya bagian proses yang akan saya ubah ya. Jadi saya langsung aja ke penjelasan supaya untuk menghemat waktu. Nah, insertion sort itu berbeda dengan bubble sort. Bubble sort itu kan kenapa namanya bubble ya? Karena bubble itu artinya bergelembung ya. Bergelembung itu gimana pengurutan dan penukaran data itu dilakukan sesukanya saja. Yang mana yang mudah ditukar, yang mana yang terasa mudah diambil aja. Tapi kalau insertion sort itu pengurutannya terjadi antara data yang bersebelahan. Nah, jadi memang agak sulit bagi saya untuk menjelaskan insertion sort, tapi akan saya coba sebaik-baiknya ya. Nah, jadi di dalam insertion sort itu asumsi data kita masih seperti ini ya, 6 jumlah data, n adalah 6, max adalah 5. Insertion sort itu bekerja bagaimana saya akan jelaskannya? Bekerja begini. Periksa data 0 dengan 1, kemudian periksa data 1 dengan 2, periksa 2 dengan 3, periksa 3 dengan 4, kalau lebih besar tukar. Periksa 3 dan 4. Jadi ronde pertama. Jadi ada rondenya juga. Nah, jadi rondenya ini berkebalikan dengan ronde yang ada di bubble sort. Karena bubble sort itu rondenya kalau kita memiliki 6 data, maka rondenya akan terjadi dari 0 sampai 4. Nah, kalau insertion sort malah sebaliknya. Rondenya itu dihitung mundur dari 4 sampai 0. Jadi ronde dimulai dari 4 sampai 0. Jadi saya mulai dari ronde 4. Nah, untuk itu berarti pemrograman di dalam pemrogramannya nanti rondenya berkebalikan ya. For ronde, for R dimulai dari n kurang 2 ya, down to 1. Jadi dari besar sampai kecil. Oke. Nah, jadi jadi sampai di sini ronde 4 dulu ya. Nah, pada saat ronde 4 R itu ada di 4, apa yang kita lakukan? Nah, pada saat R ada di 4, yang terjadi adalah I tetap akan dimulai dari 0. Yang terjadi adalah bandingkan data I dengan I tambah 1. Nah, bandingkan data ke I dengan I tambah 1. Saya asumsi variabel J. Nah, jadi variabel J itu selalu mengekori si I. Nah, jadi perbandingan dilakukan yang antara data bersebelahan. Oke, apakah data I lebih besar dari data J? Kalau benar, maka tukar 23 dan 90. Lalu, I akan bertambah 1, J juga bertambah 1. Nah, lalu lakukan lagi perbandingan. Ya, apakah data I lebih besar dari data ke J? Kalau benar, maka tukar lagi. Ya, kalau benar, maka tukar lagi. 90 di sini, 26 akan di sini. Oke, lalu akan bergeser lagi nilai I dan J. Seperti itu. Ya, itu asumsi R bernilai 4, ronde 4. Nah, kemudian lakukan lagi apakah data I lebih besar data J? Kalau benar, tukar lagi. Kalau benar, maka tukar lagi. Oke, kemudian I dan J bertambah 1 lagi. Nah, jadi seperti itu yang dilakukan oleh insertion sort. Nah, apakah data I lebih besar data J? Benar, tukar lagi. Oke. Nah, sampai di sini kita hampir mendapatkan nilai paling besarnya. Nah, kemudian karena batasnya ada di R, batas I adalah R. I tidak boleh melewati R. Jadi I yang terakhir ada di sini. Nah, jadi sehingga dilakukan lagi apakah data I lebih besar dari data ke R, 90 lebih besar dari 49, ternyata benar. Maka 90 digeser ke belakang, 49 dimajukan. Nah, jadi insertion sort di sini cara kerja pengurutannya sangat rapi ya. Sangat rapi. Jadi perhatikan angka 90 bergeser 1, bergeser 1, bergeser 1, bergeser 1. Nah, ya. Nah, jadi di sini yang terjadi adalah ronde 4 itu ya, yang dibandingkan adalah data ke 0 dengan data ke 1. Nah, kemudian
Nah, data 1 dengan data 2. Nah, kemudian data 1 dengan data kedua. Jadi yang dibandingkan adalah bersebelahan. Kemudian data 2 dengan data ketiga. Dan terakhir data 3 dengan data keempat. Nah, ronde selanjutnya adalah ronde 3. Nah, di mana ronde 3 ini? Ya, di mana ronde 3 ini? Mungkin ini saya turunkan ke bawah. Nah, ronde 3 berarti R di posisi 3. Nanti I tidak boleh melewati 3. I tetap dimulai dari 0. Nah, pada saat ronde 3, yang dilakukan adalah hanya 3 perbandingan seperti ini ya. Ya, hanya 3 perbandingan seperti itu. Oke, barangkali ada yang sebentar kekurangan 1 kali. Oke, nah di ronde 3 ini, saya pinjam data yang ini juga. Nah, di ronde 3 ini yang dilakukan hanya cukup 4 kali perbandingan, yaitu data 0 dengan 1, data 1 dengan 2, data 2 dengan 3, data 3 dengan 4. Nah, kenapa? Karena data yang terakhir ini sudah yang paling besar, tidak boleh diganggu. Makanya R harus bernilai 3 agar data kelima tidak diganggu. Nah, lalu I tetap akan dimulai dari 0. Di sini. J akan tetap di sebelah I, selalu akan di sebelah I ya. Nah, jadi sehingga data I dengan data J dibandingkan ternyata tidak lebih besar, maka I dan J bertambah 1. Data I dengan J ternyata tidak lebih besar, maka I dan J bergeser 1 lagi. Nah, lalu dibandingkan data I dengan data J ternyata lebih besar, maka ditukar ya. Nah, jadi pada saat perbandingan antara data kedua dengan data ketiga, ini terjadi penukaran 38 dan 39. Oke. 23 dan 26. Baik, saya lanjut. Nah, kemudian batas I adalah 3 karena rondenya ronde 3. Seperti itulah sifat daripada insertion sort ya. Jadi nilai I terakhir ada di 3, perbandingannya terhadap data keempat. Jika lebih besar maka tukar. Nah, ternyata tidak lebih besar ya. Nah, jadi tinggalkan aja seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ronde jadi banyak kali rondenya ya, seperti bermain tinju aja. Nah, ronde kedua. Nah, di ronde kedua ini perbandingan dan penukaran hanya terjadi 3 kali, yaitu dari data 0 sampai data kedua. 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3. Baik, R di sini, I tetap dimulai dari 0. Nah, jadi posisinya kita sekarang sudah mendapatkan 2 data terbesar pertama. Oke, nah jadi I di posisi 0, J tetap di posisi I tambah 1. Bandingkan jika lebih besar tukar, dan ternyata tidak. I bertambah 1, J bertambah 1, bandingkan lagi, dan ternyata tidak. I bertambah 1, J bertambah 1 lagi. Lalu dibandingkan lagi, ternyata tidak lebih besar, padahal secara tidak langsung ini sudah terurut ya. Nah, lalu I tambah 1, J tambah 1, jangan, karena batas I hanya boleh sampai 2. Nah, demikianlah seterusnya sampai semua data terurut dengan menggunakan insertion sort. Jadi, kesimpulannya, nah kita di tahap kesimpulan nih. Jadi, kesimpulannya R itu diulang, ronde itu ada 5, yaitu dari 4 sampai 0. Kalau kita memiliki 6 data, maka ronde dimulai dari 4 sampai 0. Kalau kita memiliki 10 buah data, maka ronde itu dari 8 sampai 0. Jadi dengan kata lain, ronde itu selalu dimulai dari N kurang 2. Nah, karena menurun, di bahasa program yang saya gunakan harus menggunakan down to ya. Anda silakan menyesuaikan dengan bahasa program masing-masing. Nah, jadi untuk setiap ronde yang terjadi adalah variabel I tetap dimulai dari 0. Variabel I tetap dimulai dari 0. Sampai kapan? Sampai R. Ya, batas I adalah R, tidak boleh lebih dari R. Nah, lalu untuk setiap I, J itu selalu I tambah 1. Nah, untuk setiap I, J itu selalu I tambah 1. Lalu yang dilakukan adalah apakah data ke I lebih besar dari data ke J. Nah, kalau memang lebih besar, maka nukar ya. Nah, tukar seperti cara yang sudah saya jelaskan di bubble sort, yaitu pakai gelas sementara, ya, isi data ke I, kemudian data I diisi oleh data ke J, kemudian data ke J akan diisi oleh gelas sementara. Jadi dengan cara seperti ini kita coba, mudah-mudahan datanya sudah terurut.
Nah, di sini ada penambahan variabel J. Oke, coba kita jalankan ya. Oh, mungkin datanya terlalu banyak ya, tapi yang penting terurut. Nah, coba saya kurangi jumlah datanya. Saya kurangi jumlah datanya. Oke, nah jadi datanya akan terurut dengan baik seperti itu. Demikianlah penjelasan saya mengenai insertion sort. Nah, ditunggu video saya yang selanjutnya, yaitu channel yang membahas mengenai algoritma selection sort. Jadi algoritma selection sort itu adalah sambungannya nanti. Algoritma yang paling sering kita gunakan dalam mengurutkan sehari-hari itulah selection sort ya. Sekian dan terima kasih.